menyediakan, tidak boleh membiarkan. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal. Pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila, urutan-urutan luas, dan isi dalam Pancasila. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai hasil perjanjian luhur bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka ada 3 tatanan. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai dasar Pancasila yang abadi kita temukan dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama memuat kita keyakinan terhadap kemerdekaan hak segala bangsa pada berkemanusiaan dan berkeadilan. Alinea kedua memuat cita-cita negara kita, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga memuat watak aktif rakyat negara Indonesia. Alinea keempat memuat arahan tujuan negara, susunan negara, dan sistem pemerintahan. Jadi yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 2 pengertian filsafat. Filsafat dalam arti proses dan filsafat sebagai arti produk. Filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai arti produk, sebagai pandangan hidup, dalam arti praktis. Ciri-ciri filsafat Pancasila adalah sila-sila Pancasila yang bersifat utuh dan bulat. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu milik kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu syarat mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang kelima, adil, memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Ada 3 landasan Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang
Ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengertian dasar. Sifat ideologi. Ada 3 macam sifat ideologi, yaitu yang pertama dimensi realitas, yang kedua dimensi idealisme, yang ketiga dimensi fleksibilitas. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai ideologi Pancasila merupakan cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Materi ketiga adalah Pancasila sistem etika. Etika adalah kajian ilmiah yang terkait dengan moralitas. Aliran-aliran besar etika. Yang pertama, etika deontologi. Yang kedua, etika teleologi. Etika Pancasila. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, bisa diterima oleh siapapun. Fungsi Pancasila. Yang pertama, jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, dasar Republik Indonesia. Yang keempat, sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, pandangan hidup. Yang keenam, moral pembangunan. Yang ketujuh, cita-cita dan tujuan pembangunan bangsa. Pancasila, etika negara. Konsep negara Indonesia. Paham negara kesatuan meliputi pertama, sifat sosialistis dan religius. Yang kedua, semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Yang ketiga, semangat persatuan. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, menghendaki keadilan sosial. Ide pokok bangsa atau sifat keseimbangan bangsa, yaitu yang pertama, keseimbangan antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Yang kedua, keseimbangan antara individu dan sosial. Yang ketiga, keseimbangan antara ide-ide asli Indonesia. Paham negara persatuan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan serta ketergantungan dalam bermasyarakat. Yang kedua, bertekad dan berkehendak untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan. Yang keempat, kedaulatan rakyat dengan demokratis dan toleran. Yang kelima, kesetiakawanan non-diskriminatif. Yang keenam, keadilan sosial. Yang ketujuh, menyadari bahwa Indonesia dalam pergaulan dunia dan universal. Yang kedelapan, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam etika. Yang pertama, etika sosial budaya. Yang kedua, etika politik dan pemerintah. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, etika keilmuan. Yang keenam, etika lingkungan. Materi yang keempat adalah pentingnya Pancasila pada era saat ini. Pada era saat ini, banyak masyarakat yang kurang